Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, sekarang bab hamzah wasl bagian ketiga ya. Pertanyaan pertama yaitu sebutkan 4 kata di Al-Quran yang pengecualian dari kaedah harus dhammah saat ibtida atau memulai dari hamzah wasl fi'il ya tersebut. Ya, jadi ini kan lanjutan dari bagian kedua tadi ya. Jadi bagian kedua tadi adalah ada kaedah bahwa pada fiil itu harus dhammah ya saat memulai dari hamzah wasl. Ya, di sini ada pengecualian ya, ada pengecualian dari 4 kata di dalam Al-Qur'an. Apa pengecualiannya? Kita lihat di sini ya. Nah, di sini dijelaskan tentang pengecualian. Ya, pengecualiannya adalah pada kata iqdu, imdu ya. Di situ kan tadi kaidahnya apabila huruf ketiganya dhammah maka hamzah wasl harus dhammah gitu kan. Tetapi pengecualian pada kata-kata berikut ini ya, pada kata iqdu, imdu, imshu ya. Lalu itu di sini ya. Lalu ibnu ya. Di Al-Quran itu kalau ibnu nggak ada ya di Al-Quran, adanya yang 4 ini ya. 4 ini kesini adalah yang ada di Al-Quran. Nah, kenapa 4 kata ini tidak sesuai kaidah harus dhammah di situ, malah jadi alifnya atau hamzah wasalnya di situ jadi kasroh ya, yaitu penjelasannya di sini ya. Karena asalnya itu iqdiyu ya. Iqdiyu itu dari mana? Ini penjelasannya ya. Penjelasannya dengan mengambil satu dari kelima lafaz itu, yaitu lafaz iqdu yang jadi contoh di sini. Iqdu asalnya adalah iqdiyu ya, dengan huruf dot di kasroh ya, dan huruf ya di dhammah, iqdiyu. Lalu harokat dhammah pada huruf ya dipindah ke huruf dot gitu ya, menjadi iqdu gitu kan. Nah, menjadi iqdu. Nah, terus iqdu di sini karena ya-nya sukun, wawu-nya sukun juga, maka ada pertemuan 2 sukun. Maka harus ada yang dibuang. Dan yang dibuang adalah huruf ya-nya ya. Asalnya iqdu ya, wawu sukun di situ, lalu dibuang ya-nya maka menjadi iqdu gitu ya. Jadi ini endingnya jadi iqdu. Makanya di sini adalah dhammah dot di situ nggak asli, dia tidak asli dhammah. Asalnya kan tadi dotnya kasroh. Makanya karena tidak asli ini maka tidak bisa di hamzah wasolnya tidak bisa didomah karena pengecualian di sini ya. Ini adalah kaidah sorof ya di dalam bahasa Arab tentang membuang huruf, mengganti harokat gitu ya. Ini adalah kaidah sorof di dalam bahasa Arab ya. Yang penting kita tahu untuk lafaz-lafaz ini ikdu, imdu, imshu itu dia dibacanya kasroh walau huruf ketiganya dhammah gitu. Jadi pengecualian gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nomor 2 yaitu kenapa saat fi'il khumasi dan sudasi huruf ketiga tersebut dhammah? Ya, huruf ketiga tersebut dhammah sehingga hamzah wasl harus dhammah. Kenapa? Ya, kenapa huruf ketiga dhammah, hamzah wasl harus dhammah? Kenapa?
Jawabannya adalah ini tadi, karena hamzah wasol tersebut huruf ketiganya adalah huruf domanya adalah domah asli gitu ya. Huruf ketiga dari fiil tersebut domanya domah asli. Contohnya adalah ud'u di sini ya. Ud'u itu domahnya asli, ainnya itu domahnya asli, bukan seperti iqdu tadi. Kalau dot di sini kan domahnya enggak asli. Dia domahnya ngambil dari huruf ya. Iqdu ini ya, makanya dia enggak asli. Jadi alasan kenapa ud'u di sini hamzah wasalnya harus domah karena huruf ketiganya domah, ya karena huruf ketiga di situ harokat domanya adalah domah asli. Ukhruju di sini ro-nya juga domah asli. Dia bukan minjem dari huruf setelahnya gitu ya. Tapi kalau iqdi di sini ya, imshu itu minjam dari harokat setelahnya. Jadi nggak asli dia harokatnya. Tapi kalau ini ukhruju, utlu ya, ini harokatnya asli, benar-benar milik huruf ketiga tersebut ya, harokat domahnya. Itu alasan kenapa kalau huruf ketiga domah hamzah wasalnya harus domah, karena huruf ketiganya domahnya adalah domah asli. Ya, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita ke nomor 3. Kapan terjadi hamzah wasol pada huruf? Ya, kapan terjadi hamzah wasol pada huruf? Ya, kita lihat hamzah wasol pada huruf ada di sini. Nah, hamzah wasol pada huruf kita lihat di situ terjadinya pada apa saja? Ya, yaitu hamzah wasol pada huruf, judulnya ya, yaitu hamzah wasol pada huruf hanya pada alif lam. Baik alif lamnya melekat pada kata tersebut, misalnya allati, alladzi, itu kan satu kesatuan ya, bukan tambahan alnya. Atau al tambahan untuk isim, yaitu misalnya asyamsu, al-ardu, itu kan al tambahan. Ardun ya, ardun kan bisa tanpa al gitu. Tapi kalau allati harus pakai al, nggak bisa ti doang, nggak bisa ya. Jadi semua al ya, baik alnya al asli kata tersebut atau al tambahan pada isim, yaitu asyamsu yang tadinya syamsun menjadi asyamsu ditambahin al gitu ya. Jadi hamzah wasal pada huruf terjadi pada yang ada alnya, yang ada alif lamnya ya. Contohnya alhamdu di sini, ar-rahman ada alnya gitu ya, al-insan ada alnya gitu ya. Itu jawaban untuk nomor 3 ya. Nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 4, bagaimana cara baca hamzah wasal pada huruf? Ya, kita lihat lagi, tadi ada hamzah wasal pada huruf ya, nggak apa-apa ya dibuka tutup lagi karena memang biar paham pertanyaannya ya. Cara baca hamzah wasal pada huruf yaitu ini caranya. Cara berarti hukum ya, yaitu secara mutlak. Ini di sini secara mutlak memulai bacaan hamzah di sini adalah dengan fathah. Alhamdu, al-alamin, a-nya hamzah wasalnya di fathah. Ar-Rahman, gak mungkin ir-Rahman, ur-Rahman gak mungkin, tapi a mutlak harus fathah gitu ya. Ar-Rahman, Al-Quran, Al-Insan. Itu kaidah membaca hamzah wasal pada huruf, yaitu al. Lalu berikutnya nomor 5. Bagaimana kaidah hamzah wasal pada huruf yang dimasuki lam jer? Ya, ini harus
lebih jeli lagi ya yang dimasuki lam jer. Coba kita lihat pertanyaan lagi tadi. Bagaimana nomor 5, bagaimana kaidah hamzah wasl pada huruf yang dimasuki lam jer? Ya, di sini lam jer, hamzah wasl apabila dimasuki huruf jer, maka ada dua keadaan, yaitu masuknya lam jer dan kedua masuknya selain lam jer. Nah, ini jawabannya di sini kita lihat. Ya, jawabannya adalah yang ini. Yang kalimat ini ya. Apabila hamzah wasl pada alif lam dimasuki oleh lam jer, ya. Hamzah wasl pada alif lam dimasuki lam lagi. Alif lam dimasuki lam sebelumnya. Ya. Maka hamzah waslnya hadzf atau dibuang, ya. Itu kan al ya, di sini al. A-nya dibuang ya, tinggal lam. Lalu ditambahkan lam yang huruf jer. Ya gitu, jadi lam, alifnya dibuang. Ya, itu kaidah kalau alif lam dimasuki oleh lam jer. Alif lam dimasuki lam gitu. Maka alif atau hamzah wasalnya dibuang. Baik secara pelafalan, baik yang diucapkan maupun yang ditulis, dibuang semua ya. Jadi nggak dibaca juga nggak ditulis hamzah wasalnya gitu. Ya, nanti contohnya di halaman berikutnya ya. Itu nomor 5 ya. Ya, sekarang nomor 6, bagaimana kaidah hamzah wasl pada huruf yang dimasuki bukan lam jer? Ya, kita lihat lagi. Hamzah wasl yang dimasuki bukan lam jer, berarti di sini ya. Nah, di sini ada keterangannya. Kita lihat, apabila hamzah wasl pada alif lam dimasuki huruf jer selain lam ya, selain lam. Alif lam dimasuki selain lam, maka secara penulisan tetap ada, tetapi secara pengucapan tidak. Contohnya di sini, kalladzi. Al di situ alladzina kan ada alnya, kemasukan huruf kaf ya, jadi bukan lam lagi yang bukan dimasuki lam. Kalau yang dimasukin lam tadi ini ya, ini kan alifnya jadi hilang. Asalnya itu al muttaqin ditambah lam ya, menjadi lil muttaqin. Itu yang tadi ya. Apabila alif lam kemasukan lam jer. Ya, apabila alif lam kemasukan lam, maka alif atau hamzah wasalnya hilang. Tapi kalau alif lamnya kemasukan huruf selain lam, seperti kemasukan fi di sini ya, bi, wa, ka, lalu wa di sini, lalu min, lalu bi ya. Maka secara penulisan hamzah wasalnya ditulis. Hamzah wasal itu pada al ya. Hamzah wasal pada al itu ditulis, tapi secara pengucapan tidak dibaca. Ya, kan kita bacanya bil akhirah, bukan bi al khirah kan? Ya, kita nggak baca bi al khirah, tapi bil bil akhirah, bukan bi al akhirah, bukan. Atau bil goib bacanya ya, bukan bi al goib. Ya, jadi a-nya hilang. Ya, itu yang dimaksud kaidah apabila hamzah wasl al kemasukan selain lam ya, maka untuk penulisannya tetap ditulis hamzah waslnya, alnya tetap alifnya ditulis ya, atau hamzah waslnya ditulis, lalu tapi secara pengucapan nggak dibaca. Wattur ya, kalladzi bukan ka'alladzi, wa'attur enggak ya, tapi langsung wattur. Wan najmi bukan wa'an najmi ya, jadi a-nya udah nggak dibaca, atau hamzah wasalnya tidak dibaca tapi ditulis. Itu kaidah ya. Lalu berikutnya nomor 6,
Bagaimana kaidah hamzah wasol pada huruf yang dimasuki bukan lam jar? Udah ya, nomor 7 sekarang. Apa definisi hamzah qoto? Nah, ini sekarang ke hamzah qoto ya. Nah, di sini hamzah qoto adalah ya. Hamzah qoto adalah huruf hamzah yang tetap dibaca pada permulaan kalam atau kalimat baik wasol dan baik waqaf ya. Baik saat wasol maupun saat waqaf. Itu namanya hamzah qoto. Ya, jadi hamzahnya tetap dibaca mau dia dalam posisi waqaf maupun dia dalam posisi wasol ya. Ini jawaban untuk definisi hamzah qoto ya. Hamzah yang dibaca di permulaan kalimat, di awal kalimat maupun saat waqaf gitu ya. Dia posisinya mau di depan, mau di tengah, mau di belakang kalimat atau kata, dia tetap dibaca. Kalau hamzah wasol kan di tengah nggak dibaca ya kan, pada saat wasol nggak dibaca kalau hamzah wasol. Tapi kalau hamzah qoto pada saat wasol dibaca hamzahnya. Tuh. Berikutnya kita lihat pertanyaan berikutnya nomor 8. Bagaimana tulisan hamzah qoto di Al-Qur'an? Ya, kita lihat lagi hamzah qoto situ yang judulnya bentuk ya. Yang judulnya bentuk nomor 2, bentuk. Ini adalah jawaban untuk nomor pertanyaan tadi ya. Jadi hamzah qoto berbentuk roksu ain. Roksu itu kepala ain ya, kepala ain sogiroh. Sogiroh itu kecil, kepala huruf ain kecil ya. Nah itu kan hamzah kan mirip ain ya, kepala ain itu namanya roksu ain. Roksu itu kepala, ain itu ain, jadi kepala ain gitu ya. Ya, jadi ini jawabannya ya. Ya, jadi hamzah qoto tertulis dengan kepala ain kecil ini. Gitu. Ya, lalu berikutnya kita lihat pertanyaan berikutnya adalah ada berapa tempat hamzah qoto? Ya, kita lihat lagi di sini ada jawabannya langsung di sini, yaitu yang keberadaan. Ya, yang judulnya keberadaan adalah jawaban untuk pertanyaan ini ya. Itu apa jawabannya? Di situ tertulis di awal. Ya, keberadaannya ada di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata. Ini adalah 3 tempat hamzah qoto, di awal kata, di tengah kata atau di akhir kata. Ya, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. 10. Apakah hamzah qoto pada awal kata ada yang sukun? Ya, kita lihat jawabannya di sini ya. Hamzah qoto pada awal kata apakah hamzah qoto pada awal kata? Nah, ini nih jawabannya di sini. Ini jawabannya ya. Hamzah qoto pada awal kata tidak ada yang berharokat sukun gitu ya. Iya, kan namanya hamzah wasol. Hamzah qoto kan ada hamzahnya ya, nih contohnya ya. Ya, kalau di depan pasti nggak ada yang sukun, pasti dia berharokat semua. Abasir, ikhrij ya. Ya, di Al-Qur'an pasti ada kepala ainnya atau namanya hamzah ya. Hamzah plus alif gitu ya. Di atas alif ada hamzah atau alifnya hamzahnya di bawah alif gitu ya. Atau hamzahnya di atas alif ya. Jadi pada saat di depan hamzah qoto pasti nggak ada yang sukun, semuanya berharokat. Ya, udah selesai semua untuk pembahasan hamzah wasol dan hamzah qoto. Semoga mudah dipahami ya. Semoga apa yang kita usahakan diberikan pahala oleh Allah, dan semoga murid-murid saya semakin faqih agamanya, semakin diamalkan ilmunya, semakin banyak ilmu dan diamalkan, dan semoga kita semua bisa mencapai derajat surga firdaus. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Semoga kita tambah bertakwa ya dengan mempelajari Al-Quran ini ya.
Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.